Ya pemirsa, ada pepatah mengatakan seorang lelaki yang sukses tak lepas dari peran seorang perempuan yang hebat di baliknya. Nah, kali ini TV One berkesempatan menemui langsung seorang perempuan hebat di balik kesuksesan seorang Anies Baswedan. Namanya Ferry Farhati Ganis. Teman hidup Anies Baswedan ini bercerita kepada Ken Ane mulai dari kisah cintanya. Nah, hingga bagaimana ia ini kemudian dan anak-anaknya menghadapi berbagai macam cercaan di kehidupannya. Betul, pokoknya pada hari itu saya berbincang cukup banyak lah topiknya dengan Bu Ferry. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Halo pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Siang hari ini spesial, saya Ken Ane akan mengajak Anda berkunjung, bertamu ke kediaman salah satu tokoh. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dan berbincang dengan salah seorang perempuan yang juga merupakan pendamping dari tokoh yang akhir-akhir ini tengah menjadi perhatian publik karena langkahnya yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Kira-kira siapa? Ikuti saya. Nah pemirsa, siang hari ini saya mau berkunjung ke kediaman Pak Anies Baswedan dan bertemu langsung dengan istri dari Pak Anies Baswedan, ada Ibu Ferry Farhati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Terlihat segar, penuh semangat kayak gini. Tapi siang-siang nggak ganggu waktunya ya Bu ya? Lagi masak menyambut apalagi? Mbak Ken. Oh terima kasih banyak. Bu Ferry, ini kalau saya lihat rumahnya kok nuansanya Jawa sekali. Iya, kebetulan waktu kita mendapatkan tanah di sini, terus Mas Anies bilang, kayaknya enak nih kalau kita pakai joglo di sini gitu. Dan alhamdulillah kebetulan teman Mas Anies orang yang tahu tentang joglo dan rupanya dia sudah nyiapin gitu buat Mas Anies. Ketika Mas Anies tanya ada joglo nggak, kita mau bangun rumah, wis tak cepake. Disiapinnya khusus untuk Pak Anies? Khusus untuk Pak Anies, karena memang Pak Anies katanya Bu? Dia menemukan joglo ini secara tidak sengaja. Waktu itu kayu lama yang dia cari sebetulnya dijual murah gitu untuk furniture. Tapi ketika dia lihat kok ini kok ciri-cirinya kok kayak joglo yang istimewa gitu. Kemudian dia beli dan dia rangkai ulang joglo ini kurang lebih setahun katanya untuk merangkai sampai jadi lagi gitu. Nah setelah jadi kemudian dia cari sejarahnya, ternyata ini adalah dari keraton. Akhirnya yang menarik juga di belakang ada Vespa. Ini Vespanya Pak Anies? Iya, ini siapa Bu? Ini gimana ceritanya? Jadi Vespa ini sebetulnya dipakai oleh orang tuanya Mas Anies. Orang tuanya mengajar. Nah, ketika Mas Anies kuliah, itu kemudian dipakai oleh Mas Anies. Kita boleh mendekat lihat nggak sih? Iya. Jadi ini Vespa bersejarahnya Pak Anies ya, dari orang tuanya Pak Anies. Dari orang tuanya Pak Anies. Umurnya udah berapa Bu? Seumur Mas Anies ini. Aduh, luar biasa. Tapi Bu Ferry pernah dibonceng naik ini? Pernah di Jogja. Oh, waktu dulu pacaran Bu sama Pak Anies. Dulu kursinya bukan gini sih, dulu kursinya yang ini ada dua ya. Zaman dulu itu kalau naik Vespa tuh kan capek tuh. Harus pegangan kayak kamu kejatuh gitu. Oke. Dan ternyata ini juga sempat menjadi saksi sejarah perjalanan romantisme Bu Ferry sama Pak Anies ya Bu ya. Dan sampai sekarang masih dirawat. Masih dirawat dan masih bisa dipakai. Masih sama Pak Anies. Waktu hari terakhir Mas Anies di DKI juga menjelang hari-hari terakhir masih pakai ini. Ke kantor, Bu? Iya, untuk keliling jalan-jalan gitu. Oke, masih terawat luar biasa sampai sekarang, menarik sekali. Nah, Bu Ferry kalau kita ngomongin juga soal joglo dan juga kediaman Bu Ferry dan juga Pak Anies, kita boleh sambil lihat ke dalam nggak sih Bu? Boleh. Di dalam joglo ini tuh seperti apa nih? Kayaknya kan Jawa banget, di depannya juga ada kain batik ini. Iya. Nuansanya menyesuaikan jadi semakin kental dengan nuansa Jawa ya Bu Ferry ya. Kita boleh masuk ya Bu? Boleh silakan. Iya, permisi Bu Ferry. Ini namanya joglo Satrio Pinayungan. Namanya joglo Satrio dari tahun Pinayungan. 1743. Bu, ini di sini kok banyak banget buku. Ini buku siapa, Bu Ferry? Buku kakeknya Mas Anies. Kakeknya Pak A.R. Baswedan. Ini Pak Abdurrahman Baswedan. Pak Abdurrahman Baswedan, ini buku-bukunya sebanyak ini dari dulu perpustakaan. Ada perpustakaannya beliau. Tapi Pak Anies lebih sering menghabiskan banyak waktu di mana? Kalau lebih sering banyak menghabiskan waktu mungkin akhir-akhir ini banyak di sini di atas. Di sini, ya? Di Joglo. Karena tamunya banyak di sini. Nah, kalau bersama keluarga ada di teras. Dan Mas Anies ini
orang yang mungkin salah satu hiburannya itu ngurusin rumah sih. Kalau paling seneng tuh dia nanti ini dibikinin ini yang di sini ya gitu, nanti jalan ke sana. Ini kayaknya kurang ini gitu. Jadi rumah itu salah satu cara dia refreshing lah untuk jalan-jalan di kebun apa gitu. Jadi harus benar-benar nyaman. Nyaman. Tapi Bu Ferry dan juga anak-anak melihat sosok Pak Anies ini sebagai sosok yang seperti apa sih, Bu? Mas Anies itu hangat ya, artinya dia tuh selalu bisa bercerita, membawa hikmah dari setiap apa yang dia jalani. Bercerita dengan anak-anak, dia selalu hadir ketika anak-anak membutuhkan. Walaupun sesibuk apapun. Dan kalau boleh dibilang anak-anak semua dekat dengan Mas Anies. Bahkan mereka tidak ragu-ragu bercerita, minta bantuan, kemudian bercerita tentang masalahnya. Itu dengan Mas Anies. Kalau dengan saya itu urusan yang rutin-rutin aja gitu. Justru lebih dekatnya ke papanya, ke bapaknya. Mereka dekat dengan ayahnya. Tugas sekolah itu bertanya ke Mas Anies. Gitu. Latihan presentasi, latihan pidato, gitu, latihan ada tugas akhir nih dia harus presentasi, latihannya bersama Mas Anies dulu gitu. Biasanya membagi waktunya gimana tuh Bu? Pak Anies kan kesibukannya luar biasa dengan agenda yang sebegitu padat di luar sana, tapi harus membagi waktu juga dengan keluarga tetap menjadi prioritas. Gimana kalau weekend pokoknya harus di rumah atau gimana? Enggak juga sih, cuman weekend sekarang anak udah gede-gede, pada punya program sendiri. Punya program sendiri. Jadi kalau kita mau pergi juga mesti janjian dulu gitu kan. Nggak harus selalu setiap weekend ada. Jadi yang kita kejar sebetulnya waktu sarapan pagi atau sholat subuh. Sholat subuh itu Mas Anies selalu sempatkan untuk bisa sholat bareng dan duduk ngobrol. Dan kita sering sekali-sekali makan bareng di luar. Nonton TV bareng gitu ya, itu selalu disempatkan. Kalau pas lagi makan di luar suka kayaknya banyak yang negur juga dong pasti Bu Anies minta foto atau Ferry minta foto. Gimana Bu, keganggu nggak kayak gitu? Kayaknya udah terbiasa anak-anak. Dulu waktu anak masih kecil-kecil mereka protes. Mereka protes. It's my time gitu. Ini kita waktunya gitu. Tapi sekarang anak-anak sudah bisa udah terbiasa dan kita juga kadang pilih tempat yang ada private room-nya gitu. Nanti kita makannya nggak terganggu. Tapi jalan-jalannya kita nikmati gitu. Jadi sudah terbiasa menerima bahwa ayah dan ibunya ini sudah milik bersama, sudah milik publik gitu ya Bu ya. Iya. Apalagi nanti kalau misalnya terpilih jadi presiden, ini harus rela lagi loh Bapak Ibunya ini semakin punya masyarakat Indonesia. Anak-anak sempat menyampaikan nggak Bu bagaimana pendapat mereka? Ya tentunya mereka ada concern itu, tapi mereka sadar betul bahwa apa yang dikerjakan ayahnya itu sesuatu yang besar, sesuatu yang insya Allah memiliki dampak positif. Tapi Bu, pernah nggak sih Bu juga dengar di luar sana mungkin bulian-bulian yang mungkin memojokkan atau memandang sini sosok Pak Anies, kemudian dilihat oleh Bu Ferry juga, dialami oleh Bu Ferry atau mungkin juga sampai anak-anak? Ya itu mungkin konsekuensi karena posisi Mas Anies juga. Dan kami, alhamdulillah kita ini orang yang berproses ya dari nol bersama-sama. Kita tahu gimana Mas Anies, kita tahu Mas Anies aslinya, yang seharian kita bersama. Dan suara-suara itu sebetulnya kan orang yang tidak kenal gitu, orang yang tidak tahu Mas Anies, ya namanya orang pasti nggak bisa menyenangkan semua orang. Insya Allah kami bisa menghadapi itu, kami bisa melewati itu, menerima itu. Karena Mas Aniesnya orangnya santai banget. Jadi orangnya tuh nggak kemudian terpengaruh, diambil hati gitu, enggak. Ada nggak Bu yang pas ketemu langsung sempet terdengar sama Bu Ferry membuli Pak Anies atau mungkin memandang sentimen Pak Anies? Rasanya sih enggak kalau langsung, tapi yang media sosial sih yang banyak. Bu, dengan majunya Pak Anies dalam kontestasi Pilpres 2024, artinya sosok Pak Anies ini kan akan lebih banyak disorot. Pun juga mungkin Bu Ferry dan juga anak-anak, terpaannya akan lebih luar biasa Bu frekuensinya. Ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan Pak Anies kepada Bu Ferry atau juga anak-anak dan juga keluarga
untuk bisa mensupport terus Pak Anies dalam langkahnya saat ini menuju Pilpres 2024 dengan tantangan yang luar biasa seperti itu? Kalau pesan seperti bilang harus begini, itu mungkin enggak. Mas Anies itu lebih ke contoh, lebih ke memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana beliau bereaksi terhadap isu-isu di luar, beliau bereaksi terhadap bullying, dan itu juga yang jadi pegangan anak-anak. Jadi ya itu noise aja gitu, noise di luar. Yang wajar-wajar saja. Wajar saja terjadi. Semakin tinggi pohon, anginnya semakin besar. kencang. Tapi insya Allah akar kita udah semakin kuat. Oke. Akar di dalamnya semakin besar pohon, akarnya juga semakin dalam gitu. Insya Allah kita berpegang pada itu. Mas Anies tuh nggak pernah bawa krisis ke rumah. Jadi Gitu. kita Apa yang tenang. sudah selesai di luar selesai. Selesai. Jadi ke rumah tuh happy. Ya, cerita-cerita sama cerita-cerita pengalaman yang santai-santai. baik, pengalaman yang positif gitu yang kita bahas. Jadi di tempat ini juga Pak Anies biasanya juga menerima tamu-tamu Menerima semuanya. tamu. Di sekarang karena nggak ada kantor, tamunya di sini. Oh gitu. Semakin Anak-anak. banyak dong Bu tamu yang datang nih. Alhamdulillah. Bahkan Tapi nilainya yang lebihnya lagi, Mas Anies lebih banyak di rumah jadinya. positifnya itu ya. Cuman walaupun kita di rumah nggak juga ketemu juga. Ya di atas kita di bawah. Menarik sekali Bu Ferry. Kita masih pengen tahu sih kesibukannya Bu Ferry juga. Kira-kira kalau nunggu Pak Anies yang lagi roadshow nih, Iya. kira-kira menuju Pilpres 2024, kesibukannya Bu Ferry sama anak-anak ngapain sih? Ya, nanti Oke. usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir. Jalan turutin aja nih. Bu Ferry Farhati, kalau kita berbicara pertemuan Bu Ferry dengan Pak Anies Baswedan pertama kali Bu, itu kapan sih? Pertama kali sih udah nggak inget ya, cuman kita itu sebetulnya kuliah di kampus yang sama, di UGM, kebetulan kampusnya juga seberang-seberangan. Oke. Bu Ferry di Di psikologi, Mas Pak Anies Anies di ekonomi. Tempat kos saya juga nggak jauh dari rumahnya Pak Oke. Anies, jadi kalau lewat kelihatan gitu. Jadi dicomblangin apa gimana Bu? Kita bertemannya kurang lebih bareng gitu, Oh, satu circle. salah satu circle. Jadi cinta bertumbuh di kampus biru. Bertemu di kampus biru. Kampus biru ya. Nah, pertama kali kencan sama Pak Anies kemana Bu? Pergi kemana? Diajak ngedate kemana sama Pak Anies? Saya tuh pernah diajak hadir pengukuhan dokter. Dokter. Oke. Salah satu profesor di sana. Terus itu yang mungkin pertama ya pergi resmi bareng berdua gitu ya. Saya diminta pakai pakaian yang rapi apa gitu. Itu pertama kali yang itu. Diajaknya Ya. langsung diundang ke pengukuhan dokter. Iya, pengukuhan dokter atau apa gitu. Tapi acara kampus. Acara kampus dosennya Mas Anies gitu. Acaranya dosen Mas Anies. Kita datang dengan pakaian resmi gitu, kayak pasangan suami istri kan. Sarimbit gitu ya Bu ya? Oh enggak sarimbit sih, belum. Belum punya dong. Masa Oke, ya boleh. Tapi kayak pokoknya matching lah ya satu harus sama yang rapi lain, lah gitu. rapi datang ke acara itu. Iya. Itu dating pertama Dating sama pertama. Pak Anies. Nah Bu, terus setelah itu menikah, kemudian hijrah sejenak ke Amerika Serikat. Betul. Itu Iya. pada saat itu Pak Anies menempuh pendidikan, Bu Ferry kemudian ikut Pak Anies ke sana. Iya. Jadi waktu itu ketika Mas Anies menyampaikan keinginannya untuk berumah tangga bersama saya, dia sudah punya rencana ke depan bahwa dia pingin sekolah. Kalau bisa nanti istrinya juga sekolah gitu. Jadi saya diajak sekolah bareng. Kemudian nanti pulang dari sekolah kita kembali ke Jogja untuk mengajar menjadi dosen. Jadi punya rencana gitu ke depan yang ingin kita capai bersama gitu. Kita nikah bulan Mei, bulan Juni apa Juli gitu kita udah berangkat ke Amerika untuk sekolah. Oke. Sekolah. Mas Anies sudah dapat sekolah. Saya berencana untuk mendaftar ketika sesampainya di sana. Jadi udah searching sampai sana, Bu Ferry juga akan melanjutkan sekolah lagi. Iya, Dan akhirnya menempuh pendidikan pada saat itu di jurusan Applied Family and Child Studies. Waktu itu belum, karena ternyata saya hamil dan kondisi hamil saya agak payah gitu. Yang itu kemudian saya khawatir mengganggu proses belajarnya Mas Anies di sana. Karena kita pengen jangan sampai kehilangan nih kesempatan baik ini.
Jadi akhirnya diputusin ketika kehamilan umur 7 bulan saya pulang. Oke. Mas Kembali ke Anies Indonesia. kembali ke Indonesia. Tapi saya udah sempat belajar bahasa Inggris, sudah sempat beraktivitas di international student spouse. Jadi ada aktivitas-aktivitas untuk murid-murid internasional. Terus kita kembali pulang. Saya pulang, Mas Anies tinggal di sana. Oh, jadi sempat long distance. Long distance sampai anak saya yang pertama Mutiara lahir, Mas Anies di Amerika. Oke. Baru bertemu ketika bayi umur 4 bulan. Kebetulan libur bisa pulang. Oke. Jadi long distance-nya berapa lama, Bu Ferry sama Mas Anies Pak nengok itu 4 bulan, usia bayi 4 bulan, cuma sebentar karena libur aja kan. Oke. Terus kembali lagi, baru kita ketemu ketika anak saya 15 bulan. Oh. Ketika Tia usia hampir 15 sekitar bulan. 1 tahun Lebih, berarti. Ya, oke. 1 tahun lebih karena sejak kehamilan kan. Terus Oke. kembali, waktu itu Mas Anies sudah mendapatkan title masternya, sudah lulus masternya, sedang mencari sekolah S3. Oh, oke. Dan kebetulan dapat di Illinois. Nah, itulah kita bertiga berangkat Akhirnya naik pindah lagi dari Maryland, naik truk ke Illinois, ke DeKalb. Oke, dari Maryland kemudian pindah ke Illinois. Ke Illinois. Oke, nah di situ Bu Ferry akhirnya semakin serius untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Oke. Jadi di sana ada kegiatan-kegiatan yang saya ikutin, yang saya manfaatin lah untuk bisa tahu. Tapi Mas Anies masih sibuk kuliah, saya belum kuliah. Ketika coursework Mas Anies sudah selesai, saya kemudian daftar. Jadi Mas Anies sudah nggak banyak kuliahnya, saya baru kemudian daftar gantian. Oke. Gantian. Wah, Gitu. luar biasa. Dan ambil jurusan, bener ya Bu tadi ya, Applied Family and Child Studies. Iya, betul. Saya ambil Applied Family and Child Studies karena saya ikut kegiatan parenting program yang disediakan oleh komunitas di DeKalb. Saya tanya nih sama yang ngajar, untuk bisa menjadi pelatih parenting seperti Anda, saya belajarnya di mana? Sudah tunjukin di NIU, katanya di kampusnya Mas Anies. Di NIU fakultasnya ini. Lalu kemudian saya cari tahu, saya nemuin dosennya apa di sana, minta rekomendasi apa, terus daftar deh. Luar biasa. Berarti satu kampus lagi Satu jadinya. kampus lagi. Satu alma mater lagi. Tapi udah suami S1-nya istri. bareng, yang S3-nya Pak Anies, Iya. Ibu S2-nya. S2. Oke. Nah, berarti di sana kemudian menempuh jurusan tersebut dan dapat beasiswa ya Bu ya, kalau saya baca ya di sana Iya, ya Bu Ferry ya. kalau di sana tuh memang kalau sekolah tuh banyak sekali peluang-peluang beasiswa. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang mau sekolah di luar negeri, jangan khawatir, beasiswa banyak, kita bisa daftar. Dan kalau perempuan beruntungnya ada yang spesifik perempuan. Oh. Jadi pesaing laki-laki nggak ada. Saingannya udah kurang ya Bu Udah ya. berkurang. Tapi justru berat loh, perempuan kan hebat-hebat. Iya. Ternyata pemikirannya justru luar biasa Iya, juga gitu kan. jadi saya apply dan alhamdulillah dapet. Kemudian salah satu juga dari Indonesian Cultural Foundation, itu dapat juga. Oke, Bu, tapi yang saya pengen tahu lebih dalam lagi, ketika pertama kali Pak Anies dulu ingin menyampaikan niatnya pengen maju nih dalam Pilpres 2024, itu ceritanya ke Bu Ferry gimana? Minta izin dulu nggak Bu? Manggilnya apa? Yang, Beb, apa-apa nih saya nggak tahu nih ya. Terus nanti 2024 pengen nih membangun, kalau sudah membangun Jakarta, kemudian ikut berkontribusi membangun Iya. Indonesia dalam Pilpres 2024. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya mengalir sih ya, dan itu banyak sekali belokan-belokan kan, tikungan-tikungan. Katanya rencananya kita mau balik ke Jogja dan mengajar. Oh, tadinya Ternyata seperti itu plannya. pulang dari kuliah di luar negeri, ternyata akhirnya kita terdampar di Jakarta. Dan ketika itu Mas Anies kerja di salah satu institusi penelitian dan banyak keluar Jawa, keliling Jawa. Kemudian habis itu ternyata diundang menjadi rektor. Ketika menjadi rektor, Mas Anies juga membuat Indonesia Mengajar. Gitu. Jadi semuanya mengalir dan sampai akhirnya diundang untuk menjadi menteri, ikut konvensi dan lain-lain gitu kan. Tidak ada sebetulnya saya habis ini mau ini gitu, enggak ada. Ketika disudahkan menjadi menteri pun kita berencana mau pergi ke Amerika itu waktu itu mau gitu. Ada undangan Mas Anies dan saya mau ikut gitu, rencananya ingin liburan lah. Udah selesai nih tugas kementerian. Tapi ternyata Mas Anies sakit. Dan waktu sakit itulah Mas Anies kemudian diajak menjadi
gubernur. Oke. Jadi bukan sesuatu yang kita rencanakan, tapi amanat itu datang kepada Mas Anies dan Mas Anies merasa bertanggung jawab untuk menerima itu. Itu sebuah tanggung jawab yang nggak bisa kemudian maaf saya nggak bisa. Dia akan merasa bersalah terus ketika mengatakan tidak bisa gitu. Dan kali ini pun terjadi begitu. Oke. Nasdem kemudian mengamanahkan Mas Anies untuk menjadi capres dari partai itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada 3 partai. Dan ketika tawaran itu datang ya tentunya kita melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab. Dan yang penting lagi Mas Anies itu mempunyai keyakinan bahwa dalam kita hidup ini harus punya social impact. Secara sosial kita berdampak kepada orang banyak. Dan mudah-mudahan apapun posisinya Mas Anies akan menjalankannya dengan niat baik untuk mempunyai dampak yang luas untuk masyarakat. Berarti pada saat dipinang oleh Nasdem maju nanti dalam Pilpres 2024 itu langsung ngabarin Bu Ferry, ngomongnya gimana Bu? Ya disampaikan aja bahwa ini dapat amanah gitu. Saya sendiri melihat Mas Anies itu udah berproses menjadi pemimpin itu dari awal itu. Kita berproses sebagai suami istri, kita berproses sebagai keluarga, mendampingi Mas Anies melewati semua tugas-tugasnya. Dan insya Allah apapun peran yang diberikan kepada Mas Anies, saya tahu Mas Anies orang baik, Mas Anies orang yang berintegritas, ya Mas Anies juga orang yang penuh tanggung jawab ketika diberi amanah. Alhamdulillah janji-janjinya semua tuntas di DKI, walaupun terhambat adanya pandemi, tapi insya Allah sebagian besar sudah terpenuhi. Dan itu juga yang disampaikan Bu Ferry ketika Pak Anies menyampaikan amanah itu tadi kepada Ibu. Ya, kalau ibunya Mas Anies bilang katanya, kalau itu keinginan orang banyak, ibunya Mas Anies meridoi gitu. Tapi jangan cuman karena Anies pengen. Kalau Anies pengen ibu enggak, ibu jangan. Yang Bu Ferry sampaikan kepada Pak Anies? Ya insya Allah Bismillah kita jalanin gitu. Oke, itu yang disampaikan. Ya pemirsa, itu tadi baru sedikit kisah bagaimana kira-kira keseharian, aktivitas dan kesibukan dari Ibu Ferry dan juga Pak Anies serta keluarga. Masih banyak cerita tentunya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di episode berikutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.